Sejak diluncurkan di tahun 2024, Chery J6 itu banyak banget lihat di jalanan karena orang Indonesia seneng banget sama desain Chery J6 yang boxy dan futuristik. Dan sebutannya dulu BEV, Boxy EV. Nah, setelah setahun, akhirnya kita mendapatkan versi improvement dari Chery J6 yang dinamai Chery J6T. Kalau gue nyebutnya Chery J6 yang sering nge-gym karena badan itu berotot banget. Dan gue milih buat review warna merah ini karena merah itu ini bagian belakangnya. Bagian belakang ada beberapa perbedaan dengan versi Chery J6. Ya paling ketara itu ada di kotaknya, yang dimana kotaknya itu terlihat lebih rugged. Enggak kotak doang, dia ada aksen-aksen ruggednya dan dia agak membentuk mengerucut gitu. Dan di sini udah nggak ada tulisan I yang mencolok. Tapi kalau nggak ada tulisan I, bukanya di mana? Karena kalau kemarin itu kan bukanya di sini dengan tombol si iCar itu. Sekarang bukanya di sebelah sini. Nah, di samping, dan dia soft opening. Jadi kalau kalian yang belum tahu, ini tuh kegunaannya buat apa? Kegunaan dari ranselnya si C6 ini adalah untuk menyimpan barang-barang yang sekiranya kotor, bekas off-road mungkin seperti tali towing ataupun sepatu kalian yang kotor, ataupun misalnya kalau kalian gunain di perkotaan buat buah-buah durian dan sebagainya yang bau, itu nggak perlu kalian masukin ke dalam mobil kalian cukup taruh di storage di belakang sini. Dan sekarang kita tutup lagi. Tutupnya tentu didorong karena ini bukan elektrik dan ya masih pakai tenaga. Di sampingnya kita mendapatkan body molding yang wide body gitu, tapi untuk air vent di baris belakang, di bagian belakang itu nggak bolong. Jadi dia hanya aksen pemanis untuk si J6T ini. Lalu bumpernya juga beda. Di sini bumpernya itu lebih rugged dengan aksen hitam piano black di sebelah sini, plastik hitam di sebelah sini, dan di bawahnya itu nih kalau kalian lihat dia ada aksen rugged juga yang menambah kesan off-road dari mobil ini. Tapi memang ini tuh plastik, jadi jangan terlalu dipakai kasar mobilnya. Ini mobil memang untuk off-road bisa, untuk off-road ringan juga bisa, tapi kalau untuk off-road terlalu berat, nah takutnya itu bakal mencederai si bumper kalian. Nah, jadi IWD itu stand for Intelligence Wheel Drive, yaitu cuman sebutan dari Chery untuk all-wheel drive. Lalu di sini ada J6T karena ini versi T dari sebuah J6. Nah, juga untuk jarak dari mobil itu ada penambahan yang dimana untuk IWD-nya jika di Chery J6 sebelumnya itu di 418, sekarang itu jadi 436. Jadi naik sekitar hampir 20 km. Lalu untuk yang versi RWD-nya itu naiknya agak lumayan dikit, cuma naik 5 kiloan. Jadi yang sebelumnya itu di 418, jadi yang sebelumnya itu dari 426 naik jadi 431 km. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Ini di bagian sampingnya kalian bisa lihat dia ada lekukan-lekukan, nggak seperti J6 yang sebelumnya yang datar aja. Bahkan karena lekukan ini, port chargingnya itu juga harus dibikin agak apa ya, ada kompensasi begini supaya port chargingnya masih bisa dibuka. Dan ini port charging dari Chery J6T yang buka tutupnya sudah elektrik. Nah, dan kalau dibuka ini adalah bentukan dari port chargingnya yang sudah CCS 2 tentunya dan bisa ditutup. Tapi ada perbedaan yang perlu kalian sadari dari bodi sampingnya ini, wide bodinya, yang dimana kalau wide yang sebelah sini, yang belakang, di panel belakangnya itu dia itu menyatu dengan bodi, sedangkan untuk yang pintunya itu tuh tempelan. Nih, coba deket. Gue bakal ngeliatin kalian kalau ini tuh sebuah tempelan tuh, bukan menyatu dengan bodi seperti bodi yang ada di belakangnya. Ini juga ada door handle flush kan seperti J6 sebelumnya, karena memang untuk regulasi door handle yang tidak flush itu baru dimulai di tahun 2025 untuk mobil produksi dari China.
Di bawah sini kita juga mendapatkan body molding lagi, plastik-plastikan, dan dia itu ada 2 baris gitu loh. Kayak ada 2 tingkatan. Beda dengan si Chery J6 yang sebelumnya yang memang cuman 1 tingkatan aja. Jadi ya pokoknya gimana caranya mobil si Chery J6T ini kelihatan lebih kekar dibandingkan si Chery J6. Dan sini juga ada air vent. Di belakang ada air vent dengan aksen warna hitam piano black. Yang menurut gue ini tuh cakep banget sebagai sebuah aksen, walaupun memang untuk yang bolongan itu baru ada di sebelah sana. Tapi sebelum ke sana kita lihat bannya dulu. Jadi ini ban dari mobil ini, bannya tentu menggunakan ban radial Chaoyang. Bannya menggunakan Chaoyang radial 76 plus dengan ukuran 245/55 ring 19, dan velgnya ini beda dibandingkan J6 yang sebelumnya karena velgnya itu hanya one tone dan dia kelihatan lebih kekar, walaupun memang untuk dog wheel-nya ini masih menggunakan logo iCar. Nah, untuk ground clearance-nya juga dia lebih tinggi dibandingkan Chery J6 yang biasa, yang dimana kalau Chery J6 yang biasa itu tingginya di 205 mm atau 200 mm, sedangkan ini tingginya itu di 225 mm, jadi lebih tinggi 20 mm. Dia juga menambah derajat dari approaching angle dan departure angle dari mobil ini. Jadi ya bahasa mudahnya, mobil kalian kurang gampang untuk gesrut ke jalanan kalau lagi off-road. Kita lanjut ke bagian depan. Di bagian depannya seperti yang gue bilang tadi, ini ada air vent-nya. Dan ini beneran ada air vent-nya bolong. Dan itu tembus ke bagian sini. Nah, dia tembus ke bagian sini dan itu bakal dipakai untuk membantu pendinginan ataupun airflow dari si Chery J6D. Lalu inilah muka dari Chery J6D yang dimana dia udah nggak ada huruf I lagi di tengahnya, digantikan dengan branding dari Chery di sebelah kanan dari mobilnya, Chery. Nah, lalu ada beberapa hal lagi yang beda, mulai dari hoodnya yang sekarang itu bentuknya kayak hood muscle car gitu loh. Dia ada bertingkat gitu dan dia ada ngasih gap di sini, ada gapnya. Lalu untuk lampunya masih sama, di sini masih ada tulisan I, walaupun di sini dia agak agak lancip ke atas gitu. Jadi kalau mata tuh agak naik gitu, yang menambah kesan gahar dari mobil ini. Lalu bumpernya juga beda, yang dimana bumpernya sama seperti belakang, dia ada aksen plastik hitam, lalu ada aksen piano black, dan juga di sini bawahnya ada aksen rugged lagi, walaupun tetap aja ini tuh masih plastik. Jadi ya jangan dibawa terlalu kasar, sayang mobilnya, ini mobil cakep banget, jangan dihancurin. Gue jadi pengen. Dan sekali lagi menurut gue overall exterior tuh cakep banget, apalagi dengan warna merah ini, karena sekali lagi merah itu racing. Nah, di fender sampingnya juga itu tuh jauh lebih simple. Dia nggak ada aksen rugged-ruggednya, dan dia juga nggak ada lampu di sebelah sini, yang dimana itu tuh hal yang dimiliki oleh Chery J6 sebelumnya. Sekarang kita berada di baris pertama dari Chery J6T. Nah, karena kalian udah nonton sampai sini, apa salahnya jika kalian subscribe YouTube dari Laks Sujangki, follow juga Instagram kami, TikTok kami, dan juga tonton website kami untuk berita-berita terupdate dari dunia otomotif. Oke, kita lanjut ke interviewnya. Nah, ini untuk door trim baris pertamanya. Bisa dilihat di mobil untuk review kita itu dia two-tone, yang dimana di sini warna hitam, di sini warna putih, dan juga ada aksen kayu-kayuan yang menurut gua wah ini satisfying banget waktu disentuh gitu. Di sini ada tweeter dari Infiniti dengan aksen warna gold, lalu di sini juga ada speaker dari Infiniti, dan total speakernya itu berjumlah. Nah, lalu di sini juga ada ini merupakan tuas kalau misalnya mobil kalian terkunci dan kalian ingin membuka secara manual, itu tuasnya di sana. Di sini adalah tempat untuk naruh cup holder, dan dia bilang cuman boleh untuk botol, nggak boleh buat gelas yang terbuka. Dan memang total storage dari mobil itu ada 35 storage yang tersebar di seluruh mobil ini. Nah, ini untuk interior dari si Chery J6T. Walaupun di sini entah kenapa two-tone ya. Kalau nggak salah dari product presentation kemarin katanya Chery J6T bakal dijual dengan satu warna, yaitu warna hitam. Tapi di sini warnanya two-tone. Ya ntar mungkin disclaimer aja kalau misalnya ternyata
warna yang keluar di versi produksi nggak sesuai dengan ini. Lanjut, di sini tampak dari interiornya itu jauh lebih minimalism. Jadi kalau misalnya si Cherry J6 itu tampaknya lebih mewah, kalau itu jauh lebih minimalis. Dan di sini setirnya itu bentuknya masih sama, dia ada flat top flat bottom, dan sini ada tulisan Cherry yang menurut gue cakep banget. Jadi jati diri dari Cherry itu terkeluarkan banget. Lalu untuk di sini ada blowernya, dia itu agak lebih gede dibandingkan sebelumnya. Lalu di sini ada dashboardnya, soft touch. Nah, dan dia tuh lebih simple banget dibandingkan sebelumnya. Di sini kita mendapatkan charging pad dan ada handle untuk off-road. Charging pad ini di 50 watt tercepat di kelasnya. Di bawahnya juga kita mendapatkan storage dengan port charging port Type A dan Type C. Di sini kita mendapatkan 2 cup holder, dan di sini bedanya ada di konsol tengah dibandingkan sebelumnya, yang dimana dia buka kiri kanan dan dibukanya dengan menekan tombol di sebelah sini. Nah, ini untuk head unit dari Cherry J6T yang dimana temanya itu rugged banget dengan sentuhan black and gold, sama seperti AC-nya juga black and gold. Dan di sini kita bisa lihat ada IWD, ada Apple CarPlay, Android Auto, ada DVR. Ada juga, nah ini DVR kita, ada juga around view monitor tadi di sebelah sini. Dan juga balik lagi kita juga mendapatkan mode berkendara yang bermacam banget dan animasinya bagus. Ini ada muddy, ada bumpy, ada eco, ada normal, ada sport, ada custom, ada all road, ada slippery, ada beach, dan itu dia semua mode dari mobil ini. Nih juga ada untuk tekanan bannya, kondisi baterainya, dan angle dari mobil ini tuh di berapa derajat. Itu semua bisa terekam lewat sini. Nah, jadi ini adalah spion dari si Cherry J6T. Bisa kalian lihat ini frameless. Lalu di sini ada pengaturan untuk si panoramic roofnya yang gede banget ini. Dan selain itu ini juga ada reading lamp, ada hazard di atas sini, dan di sini ada vanity mirror dengan lampu bawaan tuh. Jadi ya sebagai penumpang dari Cherry J6 itu juga tetap diperhatikan untuk makeup dan sebagainya. Jadi itu bisa alasan yang bagus kalau misalnya para suami-suami ingin membujuk istrinya buat beli ini mobil. Lalu hal yang beda juga ada di joknya, yang dimana ini joknya desainnya itu lebih sporty, lebih memeluk kalian waktu duduk. Dan ini ada stitching yang nggak ada di Cherry J6 sebelumnya. Dan juga untuk fiturnya aman, dia udah ada massaging seat, udah ada heater seat, udah ada cooling seat. Dan jujur, wah, kalau misalnya kalian kurang suka duduk di Cherry J6 yang sebelumnya, duduk sini kalian bakal suka banget karena dia benar-benar improve untuk semua seatnya. Wah, jadi untuk bagian depan sih enak banget ya. Gimana kalau kita cobain bagian belakangnya? Sekarang kita ke baris keduanya. Untuk baris keduanya itu sebenarnya masih sama seperti Cherry J6 ya, walaupun memang untuk gua suka banget dengan gimana joknya sekarang lebih empuk dan sebagainya. Tapi hal yang orang kurang sukai dari Cherry J6 itu masih ada ke bawah di sini, yaitu beberapa orang merasa kalau posisi duduk dari baris keduanya itu agak ngegantung untuk orang tinggi. Syukurnya saya pendek, jadinya saya merasa oke aja. Jadi dudukan dari Cherry J6 itu biasanya kan kalau mobil agak begini. Nah, Cherry J6 itu agak begini. Jadi kalian agak kerasa agak kesedot ke dalam gitu. Jadi mungkin nggak cocok untuk beberapa orang dengan postur tubuh yang tinggi. Nah, untuk sini kita juga mendapatkan panoramic sunroof yang sampai ke belakang, jadi gede banget. Kalian bisa ngeliat langit sampai ke baris keduanya juga bisa ngeliat langit. Di sini kita mendapatkan 2 port AC, 2 charging port type type A, dan di sini kita mendapatkan armrest dengan 2 cup holder. Dan walaupun untuk storage HP dan sebagainya nggak ada. Dan di sini untuk headrestnya bentukannya minimalis tapi fungsional. Dan gue jujur untuk baris kedua itu lebih demen dengan headrest yang minimalis gini dibandingkan yang gede banget. Karena kenapa terkadang yang gede itu malah kurang fungsional. Nah,
Overall itu ya untuk baris keduanya. Coba kita lihat bagasinya. Ini bagasi dari Chery J6T yang bisa kalian lihat itu flat banget, dan kalau ini dilipat, nah itu mungkin gara-gara ada penghalang, tapi dia bakal jadi flat floor. Dan di bawah sini kita mendapatkan repair toolkit dan juga ada V2L-nya, dan di sebelah sini kita mendapatkan storage yang cukup, ada colokan 12 volt, lampu-lampuan, dan juga ada cantolan-cantolan di kiri dan kanan untuk menaruh barang off-road kalian. Lalu di pintunya kita juga mendapatkan cantolan yang bisa dipakai buat menggantungkan barang-barang kalian. Dan di sini ada ada tali yang bisa dipakai kalau misalnya pintu belakang kalian itu stuck. Jadi kalian tinggal tarik tali ini dan dia bakal ngebuka dengan sendirinya. Nah, paling itu fitur dari paling itu bagasi dari Chery J6T. Bagaimana kalau kita cobain mobil ini di medannya, yaitu di medan off-road? Yuk kita cobain. Nah, untuk Jangkis, sekarang kita berada di balik setir dari J6T. Yang enggak up T itu untuk apa itu? Arti dari T itu gue masih belum tahu. Nah, di sini kita pertama-tama bakal lewatin area berkubangan, yang dimana di sini ini kemiringannya miring banget. Dan seperti J6, kalau udah masalah off-road itu nggak ada effortnya sama sekali. Dan ini gue bisa ngelewatin rintangan kolam dengan santai. Walaupun kemudian ini selanjutnya ini deep paddle trap, dan ini tuh bikin deg-degan banget karena dia itu kayak gunung naik turun. Nah, nah, jadi seperti yang dilihat tadi, dia kenceng banget turunnya karena memang treknya itu berlumpur. Dan ini kita harus slowly damping dari mobil ini. Departure angle-nya menjadi lebih baik dibandingkan J6T karena ground clearance-nya itu sekarang di 225 mm. Nah, lalu terakhir kita bakal masuk ke kolam untuk mencuci-cuci ban yang sudah dipakai buat off-road, dan bisa dilewati dengan kita cuci bannya yang sudah dipakai buat off-road. Dan sekarang baru trek menanjaknya, dan ini tuh berlumut. Jadi semoga mobil ini ngegrip ya. Nah, ini kemiringannya mungkin di atas 40 derajat. Nah, oke. Itu Marshallnya sudah nyuruh kita buat naik, dan kita bakal naik. Gua bahkan udah nggak bisa lihat jalan. Nah, bisa naik dengan sempurna. Jadi memang performa off-road dari J6T itu nggak perlu diraguin lagi, karena sesuai namanya, dia membawa nama besar dari J6, mobil SUV elektrik off-road favorit orang Indonesia, dan performanya gokil banget. Jadi itu overall pendapat gue mengenai si Chery J6 yang sering nge-gym ini, Chery J6T. Menurut gue dia membawakan sensasi berkendara off-road yang membawa legasinya sebagai Chery J6, fun to off-road, fun to drive, dan juga nggak ada masalah untuk semua medan, bisa diterabas semuanya. Dan secara looks gue lebih demen dengan yang versi improvement ini karena dia gimana ya, identitasnya itu jadi beneran Chery gitu. Kalau yang sebelumnya itu ada tulisan I dan sebagainya, yang kita tahu itu merefer kepada iCar 03. Tapi sekarang bener-bener ini mobil Chery, apalagi dengan tulisan Chery di depannya. Mungkin begitu ya. Untuk price reveal-nya itu di tanggal nanti bakal diumumin di tanggal 21 November di event GJAW 2025. Semoga harganya itu nggak jauh beda dengan kan versi sebelumnya, atau bahkan bisa lebih turun dari versi sebelumnya. Kita tunggu aja. Jadi gimana tuh Jangkis? Pendapat kalian mengenai si Chery J6T? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Ride safe and Godspeed.